Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk adik-adik semua, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy menerima kiriman PR dari teman Anda. Dan pada kesempatan kali ini, Coach Billy coba membantu membahas PR Anda, supaya kemudian Anda bisa benar-benar memahaminya di masa PJJ ini. Karena biasanya sebagian besar di sekolah Anda tidak diterangkan, tapi langsung diminta untuk mengerjakan PR yang ada. Oke, pada kesempatan kali ini Coach Billy akan bantu untuk menjelaskan sekaligus menyelesaikan PR yang jadi tugas Anda. Oke, tapi sebelumnya Coach Billy ingatkan, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Selama subscribe itu gratis, gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke PR-nya. Ada 10 soal, Coach Billy udah siapkan. Yap, ini tentang limit trigonometri. Oke, limit tentang trigonometri agak sedikit buram ya gambarnya, tapi tidak apa-apa. Karena memang ini kirimannya lewat foto. Nah, lewat foto WA. Oke, biar jelas, Coach Billy tulis lagi saja. Soal nomor 1, Anda diminta mencari nilai dari limit X menuju Pi dari bentuk sin X ditambah dengan cosinus X. Akan dicari limitnya kalau hasilnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Oke, kita coba dulu masukkan nilai Pi ke dalam masing-masing persamaan. Maka di sini menjadi apa? Sin Pi, Anda tambah dengan cosinus Pi. Pi adalah 180 derajat, nilai sin 180 adalah 0, sedangkan cosinus 180 adalah negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. 0, Anda tambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Beres. Jadi soal pertama, Anda langsung mendapatkan hasil, yaitu nilainya adalah negatif 1. Bisa dipahami? Ya, sederhana banget ya. Oke, karena memang nilainya adalah hanya disuruh mencari nilai limitnya dan hasilnya bukan 0 per 0. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nilai dari limit 1 min cosinus 2x dibagi 1 min cosinus x. Oke, tulis lagi deh biar kelihatan sama kayak tadi. Limit x menuju pi per 2, 180 dibagi dengan 2, berarti 90 ya. 1 min cosinus 2x Anda bagi dengan 2 cosinus x. Oke. Anda masukkan dulu 90 limit, maka ini menjadi, oke, kalau sudah dimasukkan berarti limitnya hilang ya. Maaf, Coach Billy hapus tulisan limitnya. Jadi kalau nilai limitnya sudah adik-adik masukkan, maka nanti nilai limitnya Anda boleh hilangkan. Maka ini menjadi 1 min cosinus 2 kali pi per 2, Anda bagi dengan 2 kali cosinus pi per 2. Ingat, pi per 2 adalah 90 derajat. 2-nya boleh Anda coret, maka di sini menjadi cosinus 180. Ingat, cosinus 180 nilainya adalah min 1. Nilai cosinus 180 itu adalah negatif 1. Min ketemu min jadi plus, 1 tambah 1 di atas muncul angka 2. Anda bagi 2 kali cosinus 90. Cosinus 90 adalah 0. Oke, maka di sini 2 dikalikan 0, hasilnya 0. 2 per 0, hasil 2 per 0 itu adalah tak hingga. Jadi 2 dibagi 0, dalam limit itu akan menghasilkan hasil tak hingga. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Yuk, lanjut lagi ke soal nomor 3. Sederhana-sederhana. Nah, oke, di soal nomor 3 kita mulai masuk ke dalam teorinya. Karena kalau Anda hitung, ini limit X menuju 0. Apa itu? Dari bentuk sin X, Anda bagi, Coach Billy tulis soalnya lagi, sin X ditambah cosinus X. Kalau Anda masukkan nilai 0, di sini maka menjadi sin 0, nilainya 0. Anda bagi, sin 0, nilainya 0. Ya, kan tinggal dimasukkan. Ya, sin 0, nilainya 0. Dibagi sin 0, nilainya 0. Ditambah cosinus 0, nilainya adalah 1. Maka di atas menghasilkan 0, dibagi dengan 0 tambah 1, 1.
Nah, kalau tadi bilangan dibagi 0 tak terhingga, maka kalau 0 dibagi dengan 1 hasilnya menjadi, kok 1. 0 dibagi 1 hasilnya menjadi 0. Oke. Beres. Jadi sebenarnya Anda memasukkan nilai dulu. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka Anda nggak usah mencari nilai limitnya. Anda tinggal masukkan saja. Sin 0 nilainya 0, sin 0 nilainya 0, kosinus 0 nilainya 1, 0 di atas, 0 tambah 1, 1, 0 per 1 adalah 0. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini mulai agak dikenalkan bentuk kosinus 2x. Coach Billy ingatkan saja yang namanya kosinus 2x, Anda boleh rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Atau yang kedua, boleh dirubah 2 cos kuadrat x min 1. Yang ketiga, Anda boleh rubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Mana yang lebih tepat, Coach, dari semuanya itu yang dirubah? Mungkin dalam kesempatan ini, karena tentang limit, dan hal yang terlibat dalam limit adalah lebih gampang sin dan tangan, maka Anda boleh gunakan yang paling atas. Setiap ketemu kosinus 2x, Anda boleh rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Maka soal yang keempat, Anda bisa rubah menjadi seperti ini. Limit x menuju 0, 2 dan 2, Coach Billy keluarkan 2-nya. Maka ini menjadi 1 min kosinus 2x. Nanti yang kita akan rubah, kita bagi dengan x kuadrat. Oke. Sederhana, langsung saja kita masukkan limit x menuju 0, 2. Oke. Di sini menjadi 1 min. Kosinus 2x kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Anda bagi dengan kurungnya ada 2, x kuadrat. Masih sama seperti itu. Oke. Ada 1 min 1. Kalau kurungnya Coach Billy buka, 1 min 1. Anda boleh coret. Min ketemu min jadi plus. Oke, min ketemu min jadi plus. Langsung saja kita kalikan 2 kali 2, maka jadi berapa? 4. Limit x menuju 0 menjadi apa? 4. Anda kalikan dengan sin kuadrat x. Anda bagi dengan x kuadrat. Oke, maka kalau ini Anda sederhanakan menjadi limit x menuju 0, sin kuadrat artinya apa? Sinnya Coach Billy jejer 2, ada sin x dan sin x. X kuadrat Coach Billy lepas satu-satu, di sini x dan di sini x. Yang Coach Billy lingkari ini, adik-adik semua, bernilai 1. Sesuai dengan teorinya, limit x menuju 0 dari sin x per x nilainya adalah 1. Maka hasilnya langsung Anda dapatkan 4, Anda kalikan 1, kalikan 1, berapa itu? Sip. Beres. Oke, Coach Billy rasa kita nggak usah pakai cara cepat ya, karena ini adalah PR, maka Anda harus memahaminya itu. Ingat bahwa kosinus 2x Anda boleh rubah menjadi seperti itu. Oke. Sip, bisa dipahami ya? Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Lanjut ke soal yang kelima, adik-adik semua. Oke, kalau tadi ada kosinus 2x, sekarang ada cos min cos. Ini sebenarnya materi kelas 11 yang harus Anda ingat. Anda bisa tonton di video yang lain, itu tentang rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Coach Billy ingatnya gini, gampangannya begini ya. Kalau ada sayang ditambah sayang, artinya sin ditambah sin, itu menjadi keduanya sayang sekali. Sayang sekali. Kalau kemudian ada cinta ditambah cinta, jadi kalau ada cos ditambah cos, keduanya juga cinta sekali. Berarti menjadi 2 cos-cos. Yang atas 2 sin cos. Itu kalau penjumlahan. Sayang tambah sayang, keduanya sayang sekali. Cinta tambah cinta, keduanya cinta sekali. Sekarang kalau ada sayang dikurangi sayang. Apa yang terjadi? Keduanya cintanya sirna. Sayang dikurangi sayang, keduanya cintanya sirna. Yang terakhir adik-adik, kalau ada cinta dikurangi cinta, maka yang terjadi keduanya selingkuh saja. Dan itu perbuatan negatif. Nah, ini yang Anda boleh ingat. Sayang sekali, cinta sekali, cintanya sirna, dan selingkuh saja itu perbuatan negatif. Nah, di soal nomor 5, apa yang Anda dapatkan? Limit x menuju 0 dari cos 3x, Anda kurangi dengan cos 5x,
Anda bagi dengan 3X, Anda kalikan dengan sin 2X. Oke, sederhana. Anda bisa selesaikan menggunakan yang ada di sebelah kanan. Cinta kurangi cinta. Cinta kurangi cinta. Keduanya selingkuh saja. Dan itu perbuatan negatif. Jadi Anda boleh tulis sin. Oke, itu maksudnya selingkuh saja. Biar ngafalkannya sederhana. Anda tambahkan 3X dengan 5X, itu menjadi 8X. Anda bagi 2 menjadi 4X. Gitu ya. Kemudian Anda kurangi 3X dengan 5X. 3 kurangi 5, negatif 2. Anda bagi 2 menjadi min X. Sebentar, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada 3X dikalikan dengan sin 2X. Seperti ini langsung bisa selesai, tapi supaya benar-benar paham, adik-adik semua, coach boleh ajak ke sini, minus 2, sinus 4X, supaya menjadi 1, Anda bagi dengan 4X. Karena saya membagi 4X, coach, maka tak kalikan 4X. Boleh, karena 4 dan 4 saling menghilangkan. Di sini ada sinus min X, supaya menjadi 1, kita bagi dengan min X. Karena saya membagi min X, ya tak kalikan min X. Gitu aja menyelesaikannya, biar nanti Anda tidak bingung, dan tidak akan disalahkan oleh Pak Guru atau Bu Guru Anda di sekolah. Di sini ada 3X, tetap, tidak ada masalah. Di sini sin 2X, supaya menjadi 1, kita bagi dengan 2X, dan adik-adik semua kalikan juga dengan 2X. Saling menghilangkan. Yang coach Billy lingkari ini, adik-adik semua, nilainya adalah 1. Sehingga sebenarnya kita hanya mengurusi yang sinnya sudah hilang semua. Di atas tersisa apa? Negatif 2. Anda kalikan dengan 4X. Anda kalikan dengan min X, gitu ya. Anda bagi dengan yang bawah siapa? 3X dan 2X. Oke. X-nya boleh Anda pangkas, habis, coret semuanya. Min ketemu min jadi plus yang di atas Anda dapatkan 2, Anda kalikan 4 menjadi 8. Yang di bawah 3 kalikan 2 jadi 6. 8 per 6 Anda sederhanakan 4 per 3. Sebenarnya dari awal kalau Anda menyimak, itu sebenarnya ada cara cepatnya sih. Kalau Coach Billy hanya menandai saja ya, sebenarnya adik-adik semua, Anda dapat 8 dibagi 6. 6-nya sebenarnya kan sudah langsung kita dapatkan dari sini. Ada 3 dikalikan dengan 2. Ya kan? Sebenarnya dapat 6 dari situ. 8-nya dapat dari mana, Coach? Ini 2, Anda kalikan 4. Sebenarnya kalau mengerjakan limit trigonometri itu, kita hanya bermain koefisiennya saja sih. Jadi sebenarnya dari satu langkah merubah soal ke sini, Anda sebenarnya udah dapat jawabannya. Gitu kan? Karena di sini angka 2, angka 4. Minnya kok hilang, Coach? Iya, karena ini min, ketemu juga min di sini. Ya, jadi minnya ketemu dengan min yang di sini. Makanya hasilnya plus. Gitu ya. Jadi kuncinya ketika Anda sudah menyelesaikan dalam bentuk sin, itu mesti beres. Sama sih sebenarnya kalau kita naik ke atas ya, ke soal ini tadi. Kita dapat 4 dari mana sih? 4 tadi, Coach, dari 4 kali 1 kali 1. Iya, sebenarnya adik-adik sudah tahu semuanya. Di sini kan munculnya, ketika Coach Billy sudah coret tadi kan muncul 4. Nah, sin kuadrat itu kan angkanya di sini 1, karena di sini juga 1. Nah, itu saling menghilangkan. Sebenarnya dapatnya dari situ aja. Tidak ada masalah. Setelah Anda merubah sin, itu mesti jadi beres. Gitu ya. Oke, tadi hari ini kita nggak sedang membahas cara cepat sih, karena ini PR. Berarti tetap harus diselesaikan dengan cara yang semestinya harus dilakukan. Oke, nah ini hati-hati nih. Ini Coach Billy nggak terlalu jelas ya limitnya menuju berapa. Tapi mestinya ini limitnya juga menuju 0. Jadi ini limitnya menuju 0, nomor 6. Limit X menuju 0, itu bukan menuju 1, karena ini ada angkanya di depan begini ya. 0. Dari X dikalikan dengan sinus 5X, adik-adik bagi dengan apa? 1 min kosinus 2X. Oke lah, tadi udah tahu semua. Kosinus 2X bisa dirubah jadi apa? Betul. Jadi kalau ketemu soal limit, kosinus 2X itu langsung aja hajar. Dia menjadi apa? 1 min 2 sin kuadrat X. Itu mesti jadi seperti itu. Sehingga 1 min 1 habis, min ketemu jadi apa? Plus. Nah, ini sebenarnya. Limit X menuju 0 dari siapa? X kali sin 5X, Anda bagi dengan apa tuh? 2 kali siapa? Sin kuadrat X. Nah,
Sebenarnya udah tahu kan kalau sin, tapi nggak boleh pakai cara cepat. Ya sudah, kita lakukan saja, kita selesaikan. Ini tetap X gitu ya. Supaya sin 5X menjadi 1, adik-adik bagi dengan 5X. Berarti kita harus kalikan 5X, Coach. Oke, terima kasih, benar. Kemudian yang di bawah 2, sin kuadrat, berarti sinnya Coach pilih jajar 2. Maka harus kita bagi dengan X dan X. Sin kuadrat, sinnya jajar 2, bagi X dan X. Kalikan lagi dengan X kuadrat. Aman, Anda boleh lingkari, yang dilingkari ini kita hasilnya berapa? 1, supaya nggak banyak-banyak nulis, Anda boleh lihat, X kali X, maka jadi apa? X kuadrat di atas, di bawah juga ada X kuadrat, oh saling menghabiskan, Coach, betul. Maka di atas tinggal muncul angka berapa? 5, di bawah tinggal muncul angka berapa? Sebenarnya kalau mau ngomong cara cepat, di sini kan udah dapat jawaban ya. Ini 5, di sini berapa? 2. Beres. Karena sinnya mesti habis. Gitu. Jadi kunci limit trigonometri itu sebenarnya sederhananya gitu, adik-adik semua. Oke, masih ada 4 nomor lagi. Semoga masih tahan semua. Oh, masih, Coach. Oke, masih. Oke, sekarang bukan muncul kosinus 2X, tapi muncul kosinus kuadrat X. Bagaimana ini, Coach? Apakah sama? Sama saja. Anda ingat identitas dalam trigonometri ya, Coach pilih bantu. Anda ingatnya ini aja. Kosinus kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Berapa nilainya kosinus kuadrat tambah sin kuadrat? Betul. Nilainya adalah 1. Kosinus kuadrat ditambah sin kuadrat adalah 1. Maka kalau ada pindah ruas nih, sinus kuadrat X itu senilai dengan apa? Ya 1 min kosinus kuadrat X. Nah, kalau di soal, itu ada limit X menuju 0. Oke, 1 min cos kuadrat X, 1 min cos kuadrat X, ini langsung Coach pilih ganti dengan apa? Sin kuadrat X. Gitu aja. Dibagi dengan siapa itu adik-adik? X kuadrat kali tangent X plus pi per 3. Pi per 3 itu berarti artinya 180, adik-adik bagi dengan 3. Sebentar, Coach ini nyari artinya bunyi-bunyi di mana ya? Oke, di belakangnya sini. Biar nanti nggak ganggu, kita silent dulu. Oke, sebentar. Oke, aman. Ya, jadi apa tadi? Pi per 3, 180 dibagi 3, berarti nanti ketemu 60 derajat. Oke. Oke, tangannya itu. Nah, ini sebenarnya langsung habis sih. Tapi kalau mau pelan-pelan, berarti kan kita buatnya gini nih. Limit X menuju 0, gitu ya. Dari siapa? Sin X kuadrat, berarti kan sinnya jajar 2. Oke. Per, ya ini kan X kuadrat nih. Udah, kalau ini 1, taruh ini 1. Lengkap toh? Yang di belakang, kalau mau dibuat panjang, itu masih ada apa? Tangan, siapa tuh? X plus pi per 3. Oke. Sin X per X nilainya 1, sin X per X nilainya 1, berarti kalau kita masukkan 0 ke sini, maka jadi 1 per tangen siapa tuh? 0 plus pi per 3. Berarti 1 per tangen berapa? Pi per 3, 60 derajat. Tangen 60 itu hasilnya adalah akar 3. Maka kalau adik-adik kalikan akar 3 per akar 3, hasilnya menjadi 1/3 akar 3. Itu. Gitu ya, jadi tinggal dimasukkan yang terakhir. Sebenarnya dari awal tadi di sini itu udah rampung, kalau memang kemudian bisa dipahami dari awal tadi, sini kuadrat itu kan pasangannya dengan ini, ya ini tinggal 1, udah selesai. Berarti tinggal ngitung ini doang. Iya, betul, tinggal ngitung itu aja. Beres, gitu ya. Jadi sebenarnya boleh sih dibuat cepat-cepat gitu, tapi nanti kalau ujian aja. Tapi kalau PR ulangan, adik-adik tetap harus nulis seperti ini karena ini esai. Nah, tujuan video pembelajaran ini kan untuk Anda belajar supaya nanti ketika ulangan, baik ulangan harian atau ulangan semester, Anda benar-benar bisa memahami. Kalau soalnya esai, maka Anda bisa mengerjakan tetap dengan baik. Gitu ya. Oke, sip. Aman? Lanjut. Tangan 60 kok jadi akar 3, Coach? Ya, itu kan Anda boleh ingat begini, kalau lupa ya, tangan 60 kenapa akar 3? Oke, kelupaan. Tangan itu kan boleh sin 60 dibagi cos 60, karena tangan itu sin per cos, gitu kan ya. Insya Allah lah, kalau sin ingat, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Kosinus 60 berapa? Setengah. Setengahnya coret, H, ya Allah. Setengahnya coret, sebentar. Mana ini penanya? Oke, setengahnya coret, maka hasilnya jadi akar 3. Jadi muncul
hasilnya adalah akar 3. Makanya tadi tangan 60 kenapa menjadi akar 3. Oke. Lanjut ke soal yang ke-8. Tadi kita bermainnya dengan siapa? Kosinus 2x. Itu menjadi apa? 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sekarang kalau kosinus 4x gimana, Coach? Ya ikut aja. Kalau ini 2, di sini 1. Maka kalau ini 4, maka jadinya 1 min 2 sin kuadrat 2x. Anda tinggal ganti itu aja. Sederhana, nomor 8. Limit x menuju 0. Oke, kosinus 4x nih, langsung kita rubah aja deh, menjadi apa? 1 min 2 sin kuadrat siapa? 2x. Anda kurangi berapa? 1. Anda bagi dengan siapa? X kali tangent 2x. Oke. 1 min 1 habis. Ya kan? Maka yang atas itu tersisa siapa? Limit x menuju 0. Yang tersisa apa? 2 sin kuadrat 2x, tapi ada minnya. Oke, Coach Billy langsung pecah deh. Sin kuadrat itu artinya sin 2x kali sin 2x. Biar nggak banyak-banyak nulis. Supaya menjadi 1, kita langsung bagi saja dengan 2x, dan kita bagi saja dengan 2x. Karena Coach Billy membagi 2 dan 2, maka kalikan dengan 4, x dan x, maka jadi x kuadrat. Saling menghilangkan. Habis ya. Anda bagi yang di bawah, tertulis apa nih? X, betul. Kemudian sampingnya ada siapa? Tangan 2x sama. Supaya jadi 1 secara teori bagilah 2x. Karena kalau bagi 2x ya tak kembalikan kalikan 2x. Saling menghilangkan. Yang Coach Billy lingkari nilainya adalah 1. Karena sesuai teorinya. Oke, x kali x itu x kuadrat. Coach Billy boleh coret dengan x kuadrat di sini. 2 di sini juga Coach Billy boleh pangkas dengan 2 di bawah. Maka hasilnya min 4 dibagi 1 minus 4. Sederhana banget. Kelihatannya nomor 8 rumit, tetapi kalau udah mahir, udah ahli, itu 2 langkah selesai. Dan beneran 2 langkah beres. Tinggal menghitungnya saja. Yuk, nomor 9. Nomor 9, ini soal kecoan sih, soal tipuan saja. Anda mesti kejebak kalau kemudian tidak mencermati dengan baik limit x menuju 0. Anda berpikir keras, sin 5x sama sin 3x gimana, Coach? Ya kalau nggak sama, nggak usah dipikirin, langsung aja sin 5x. Supaya 1 kita bagi berapa sih? 5x. Ya udah, kalikan lagi 5x. Kurangi 2 sin 3x. Supaya 1 ya, Coach Billy bagi 3x dan kalikan lagi 3x. Kosinus 2x nggak usah diapa-apain. Kenapa? Karena nanti kalau dimasukkan 0, ini jadi kosinus 0. Kosinus 0 nilainya 1. Sebenarnya nggak taruh itu kosnya. Anda bagi berapa? 2x. Oke. Beres nih. Yang Coach Billy lingkari, nilainya di sini berapa? 1. Maka kalau Coach Billy masukkan, di sini jadi berapa? 5x. Ya kan? Dikurangi, di sini jadi berapa? 2 kali 3x, berarti 6x. Nah, kalau kemudian di sini masih ada kosinus 2x, Coach Billy tulis saja ini masih ada limitnya, x menuju 0, kita bagi dengan berapa nih? 2x. Oke, supaya x-nya kecoret, x-nya dorong keluar deh, biar nanti beneran-bener. Oke, x-nya punya suku x, punya x, kita keluarkan x. Maka di depan tersisa berapa? 5. Yang belakang tersisa berapa? 6 kali kosinus 2x. Jadi kosinus 2x-nya nggak usah diapa-apain, karena limitnya menuju 0. Nah, x-nya ada dicoret, baru 0-nya masuk. Nah, kalau 0-nya masuk, maka menjadi 5 kurangi 6 kali kosinus 0. 2 kali 0 kan 0. Anda bagi dengan 2. Kosinus 0 ini nilainya sama dengan berapa? Lagi-lagi sama dengan 1. Maka hasilnya menjadi 5 kurangi 6 dibagi 2. 5 kurangi 6 negatif 1 dibagi 2. Hasilnya min 1. Oke, sebenarnya kalau paham dari awal juga ada cara cepatnya kan. Ini kan gini doang sebenarnya, nggak usah panjang-panjang sampai ke bawah juga tahu nih. Min 1 tadi dari mana? 5 kurangi 6. Sebenarnya kan urutannya gitu aja. Ini kan ada 5 di soal. Ini ada 5. 6-nya dari mana? Nih, 2 kali 3. Tuh. Ya, loh, kenapa ini diabaikan, Coach? Iya, karena ini menjadi kosinus 0. Dan kosinus 0 nilainya 1. Sedangkan angka 2 di bawah dari mana, Coach? Itu dari soal. Gampang banget ya soal limit itu. Ya, sebenarnya kalau udah paham, sin itu mesti hilang nanti.
Maka kita tinggal lihat apa 5 dikurangi 2 kali 3. Oke. Cara ini boleh dipakai adik-adik kalau nanti soalnya adalah pilihan multiple choice ya. Kalau soalnya esai jangan. Nanti mesti disalahkan sama Pak Guru atau Bu Guru Anda ya. Ikuti aja, toh caranya nggak terlalu panjang, dan yang penting itu membuat Anda jadi paham dan mengerti. Itu aja. Oke, satu soal lagi, soal yang ke-10 yang jadi PR teman Anda yang sudah berani request ke Coach Billy. Coach Billy juga berharap nanti Anda yang lainnya boleh request lah, request apa istilahnya, dibahaskan PR-nya kalau memang ada PR. Caranya gampang, cukup fotokan saja PR-nya, kemudian boleh kirim ke ke IG-nya Coach Billy, atau mungkin juga cantumkan saja di kolom komentar yang ada di YouTube-nya Coach Billy ini. Oke, lanjut ke soal terakhir. Persamaan gerak mobil dinyatakan sebagai itu ST, fungsi jarak ya, itu 5 sin 4T. Kemudian dengan S adalah jarak dalam satuan meter. Oke, ini satuannya meter jarak. Dan T dalam satuan detik. T-nya dalam detik. Hitung kecepatan sesaat mobil itu dalam waktu pi per 12 detik. Yang ditanyakan V-nya pada saat pi per 12. Itu sama dengan berapa? Itu maksudnya soal. Jadi salah satu aplikasi turunan itu adalah dipakai untuk mencari, soal mekanika. Jadi salah satu aplikasi turunan itu dipakai untuk menyelesaikan soal mekanika. Dan di fisika Anda belajar kalau yang namanya turunan pertama fungsi jarak terhadap waktu, jarak ds per dt itu akan menjadi kecepatan. Kecepatannya tentu dalam fungsi t karena menurunkannya itu. Ya udah, Anda tinggal turunkan saja 5 sin 4t, turunannya sin itu menjadi cos, maka menjadi 5 kosinus 4t. Anda kalikan turunannya 4T adalah 4. Jadi nurunkan itu Coach Billy biasanya pakai fung sud. Nah, singkatannya dari pangkat fungsi sudut. Jadi nurunkan itu pangkatnya dulu, Coach Billy bahasa pangkat gitu ya, pangkat. Kemudian fungsinya, fungsi dan sudutnya. Jadi pangkat, fungsi, sudut. Nah, di soal ini tidak ada pangkatnya. Berarti yang ada adalah fungsi dan sudut. Fungsinya sin turunannya jadi cos 4T, sudutnya 4T turunannya jadi 4. Maka fungsi kecepatannya Anda boleh kalikan 5 dengan 4 menjadi 20 kosinus 4T. Yang ditanyakan kecepatan sesaat pada saat T-nya itu sama dengan pi per 12. Adik-adik tinggal masukkan saja 20 kali kosinus 4, jelek banget tulisannya cos ya. Kosinus 4T. T-nya kita ganti pi per 12. Anda coret dapat 3, 180 bagi 3 kosinus 60. Berarti kosinus 60 nilainya adalah setengah. Anda coret lagi, maka hasilnya menjadi 10, satuannya meter per detik atau meter per sekon. Oke, sip. Oke, beres adik-adik semua. Ini tadi 10 soal dari teman Anda yang sudah berani request ke Coach Billy. Coach Billy berharap Anda yang lain yang punya PR juga boleh kirim-kirim. Yang punya tugas LKS juga boleh kirim-kirim ke Coach Billy, biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng dan bisa dipakai belajar bersama-sama. Oke, tetap semangat, jangan lupa Anda jaga kesehatan di masa pandemi ini. Beraktivitas yang bijak, kalau nggak harus keluar, tidak harus keluar, gitu ya, tetap ada di rumah. Oh ya, kelupaan, kalau nanti ada masalah juga di LKS, tidak hanya PR, boleh deh. Fotokan, kirim ke Coach Billy, akan langsung Coach Billy buat pembahasannya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Coach Billy akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya. Subscribe ya.